selesai kata-kata itu terucap, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Sang anak lari ketakutan memeluk ibunya. Ayahku dengan ketulusannya tak terukur, dengan pensiunan Rp87.500 masih bersemangat memikirkan nasib orang-orang di kampungnya. Masih sempat memikirkan apa yang terbaik untuk bangsanya. Tahukah engkau bahwa cinta yang tersesat adalah pembuta dunia? Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Sampai akhirnya ia memukul kepala sang pria. Saya tidak bisa menerka umurnya. Dan lagi, apa mereka punya umur? Saudara pasti tahu, saya meninggal ketabrak angkot ketika yang berkulai, lumayan yang khas, dan roman muka yang sudah layu sama sekali. Tapi ya itu mas, mandraku awet benar. Heran. Katanya, Hera terkenal suka gonta-ganti pasangan. Satu kali, ia kena batunya. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kita kasih. Tadi jam 11. Saya tidak tersesat, ya. Dahulu kala, hutan talan di Kecamatan Kerua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, ditumbuhi pohon yang besar-besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah danau yang amat luas. Airnya bening, bunga-bunga liar tumbuh di sekitar danau. Aneka burung pun sering hinggap di pepohonan danau dekat danau itu, menambah indahnya pemandangan danau. Kala itu, banyak anggota masyarakat di sekitar hutan talan yang memiliki mata pencaharian mencari kayu, berburu, atau mengumpulkan kayu bakar. Suatu hari, seorang pemuda pencari kayu tersesat di hutan talan. Dari tadi rasanya aku hanya berputar-putar di sini saja. Gumam si pemuda. Karena lelah, ia kemudian duduk di bawah sebuah pohon. Semilir angin membuatnya terkantuk-kantuk. Baru saja si pemuda memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara tawa beberapa gadis dari arah danau. Ia berjalan menuju danau itu. Bidadari kah itu? Gumam si pemuda melihat 7 gadis cantik sedang mandi bersukaria di telaga. Tiba-tiba, kakinya menginjak pakaian berbentuk sayap burung undang. Wah, ini pasti pakaian mereka. Gumamnya senang. Diambilnya salah satu pakaian itu, kemudian disembunyikannya. Si pemuda kemudian menyapa para gadis itu. Hai gadis-gadis cantik, tidakkah kalian kedinginan berenang dari tadi di situ? Suara si pemuda itu mengejutkan para gadis itu. Cepat-cepat mereka mengambil pakaian terbang mereka, kemudian membumbung ke angkasa. Namun, ada salah satu dari gadis itu yang kehilangan pakaian terbangnya. Ia menangis ketakutan. Jangan takut adikku, aku tak akan menyakitimu. Kata si pemuda. Si pemuda kemudian membuatkan sebuah rumah sederhana untuk gadis itu. Kemudian, ia membuat sebuah rumah lagi yang agak berjauhan letaknya untuk tempat tinggal dirinya.
Setiap hari, si pemuda membagi hasil buruannya kepada si gadis. Rupanya si pemuda jatuh cinta kepada si gadis. Ia pun melamarnya. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku berasal dari dunia bumi dan sedangkan kakak adalah manusia. Aku ingin menikah dengan kakak, asalkan kakak tidak membuat siapa pada siapapun juga. Jika hal itu dilanggar, maka saudara-saudara aku akan menjemputku dan kita bersama. Jawab si gadis. Si pemuda pun setuju. Akhirnya, keduanya menikah dan hidup berbahagia di tengah hutan yang sepi itu. Beberapa bulan kemudian, si istri hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan murni. Bertambah bahagialah kehidupan sepasang suami istri itu. Halo anak ayah, ih gemes. Ya mas. Hari terus berganti. Bayi itu pun tumbuh menjadi kanak-kanak yang cantik. Kecantikannya melebihi kecantikan ibunya. Namun sayang, semakin besar, tingkah laku si anak menjadi nakal, hingga sering membuat jengkel ayahnya. Suatu hari, keluarga itu makan bersama. Dengan merengek-rengek, si anak minta makan satu piring dengan ayahnya. Sang ayah pun memenuhi permintaan putrinya itu. Baru beberapa suap makan, tiba-tiba si anak berak sehingga membuat sang ayah marah. Dasar anak nakal, begitu rupanya kelakuan anak burung undan. Teriak sang ayah mencaci maki anaknya. Selesai kata-kata itu terucap, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Sang anak lari ketakutan memeluk ibunya. Semakin lama, angin itu semakin kencang. Kemudian terdengar suara gemuruh bersahut-sahutan. Keadaan menjadi gelap gulita. Halilintar berkilat tiada henti. Hujan pun turun dengan lebatnya. Di tengah cuaca buruk itu, si istri terlihat membumbung ke angkasa sambil memeluk putrinya. Berpuluh-puluh burung undan mengitarinya. Istri dan anaknya itu kembali ke kehidupan asalnya bersama burung-burung undan. Sadarlah sang ayah bahwa ia telah melanggar janjinya. Ia berteriak-teriak meminta maaf dan memohon agar anak istri. Namun hal itu sia-sia saja. Sang ayah terus saja berteriak sambil berlari tak tentu arah. Hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam danau, tempat pertama kali ia melihat istrinya. Untuk mengenang peristiwa itu,
Danau itu dinamakan Danau Undan. Konon, bila ada suara riuh dan terdengar teriakan orang memanggil-manggil dari tengah danau, itu pertanda akan datangnya banjir atau bencana alam lainnya. Danau Undan, cerita rakyat dari Kalimantan Selatan, diceritakan kembali oleh Daryatun dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Surat dari Ayah, karya Andrea Hirata. Rupanya euforia menuntut ilmu di Sorbonne yang tengah kualami juga dialami Arai. Bermalam-malam ia tak tidur sebab tergila-gila pada riset sitokromsi, unsur penting yang mendasari kelangsungan hidup organisme. Demikian tesis kerja yang disemukannya pada berulang kali. Tahukah kau Ika, hasil riset sitokrom ini dapat menjadi kanon yang merontokkan bangunan absurditas teori-teorikal evolusionis. Laganya menceramahi. Demi semangat persaudaraan, aku berpura-pura paham. Arai begitu bersemangat sampai pucat wajahnya karena tak henti menelaah hipotesis Harun Yahya. Sekarang ia adalah seorang ilmuwan kreasionis yang berdiri di garda depan membela kebesaran Tuhan dalam penciptaan di muka bumi ini. Ia ingin menjadi bagian dari pasukan intelektual religius yang menentang kesesatan Darwin. Lebih spesifik, Arai bercita-cita jadi seorang mikrobiologis. Sebuah kualifikasi yang masih sangat jarang di bumi pertiwi. Sungguh konstruktif. Sekarang aku menjadi ekonomi saintik dan Arai ingin menjadi mikrobiologis. Canggih bukan buatan. Kami menari-nari, berjingkrak-jingkrak, merayakan visi baru hidup kami seperti Modigliani bersuka cita menari mengelilingi patung Balzac. Sepucuk surat dari ayahku menisbatkan semuanya. Sejak hari pertama di Eropa, waktu masih di Belgia dulu, aku telah mengirimi orang tuaku surat. Setelah itu, kemanapun kami sampai, kami selalu mengabarkan keadaan kami. Aku tak mengharap balasan surat-surat itu, terutama karena maklum bahwa yang memahami huruf-huruf Latin hanya ibuku. Namun, hari ini sangat mengejutkan. Monsieur Lerlock, landlord apartemen kami, menyerahkan sepucuk surat padaku. Aku gugup melihat cap pos di amplopnya nama kampungku. Surat itu ditulis ibuku di atas kertas bergaris 3. Preambulnya mengabarkan bahwa ayah mendiktekan kata-katanya untuk disalin ibu. Dengan rapi, ibu merundukkan huruf-huruf kecil di bawah garis tengah dan huruf
huruf kapital diukir seperti kecambah pada awal kalimat. Semua huruf condong dengan sikap sopan santun, seakan hendak mencium huruf di sebelahnya. Mendapatkan ananda ikau dan aran di rantau orang. Tak terbilang senangnya menerima surat ananda tempo hari. Berulang kali dibaca ibuku, tak kunjung puas hati ayahanda. Ananda tercinta, perihal mendesak yang ingin ayahanda sampaikan dalam surat ini berkenaan dengan suatu masalah mengharukan yang melanda kampung kita. Sebagaimana ananda sudah maklum, disebabkan timah bangkrut, pemerintah pusat di Jakarta telah mengumpulkan agar orang Melayu mengubah dirinya dari buruh tambang menjadi petani. Beramai-ramai orang Melayu menanam cengkeh, malang tak dapat ditampi. Cengkeh-cengkeh itu tangguh pohonnya, dalam akarnya, gemuk-gemuk rantainya, dan sehat daunnya. Tapi tak kunjung menunjukkan kemauan untuk berputih. Berbagai tenaga ahli telah didatangkan. Umumnya mereka berpendapat tanah Belitung memang tidak cocok untuk pertanian karena mengandung batu-batu tambang. Tapi ayahanda sama sekali tidak sepaham dengan pandangan itu. Ayahanda menduga orang Melayu yang baru berkenalan dengan pupuk telah salah menaksir wejangan penyuluh dari Jawa. Buru-buru tambang itu menganggap pupuk sebagai zat ajaib yang dapat mencapai tujuan dengan memotong tempo. Sebenarnya musibah cengkeh ini pastilah bersangkut paut dengan pemakaian pupuk secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan tata tertib seperti yang diajarkan dalam buku-buku. Masalah lain adalah wabah penyakit bengkak pangkal leher yang melanda kampung kita. Dokter pun hanya dapat seminggu sekali dari Tanjung Pandan. Sebenarnya mungkin akar-akar kayu, kulit-kulit kerang, dan daun hutan dapat menangkalnya, tapi kita tak punya tenaga ahli yang paham merawat takarannya. Karena itu, saat ini kampung kita sangat memerlukan asisten apoteker. Atas semua perkara di atas, inilah maksud surat ayahanda, yaitu sedapat mungkin pendidikanmu di Prancis diarahkan pada bidang keahlian pupuk. Janganlah terlalu tinggi sekolahmu. Cukup jika kau berhasil menjangkau titel ahli media pupuk sehingga dapat langsung dipraktikkan. Adapun saudaramu Arai sangat berfaedah jika ia bisa menjadi jurusan asisten apoteker. Elok bukan main paduan itu. Persangkaan ayahanda dua bidang inilah ahli pupuk dan asisten apoteker yang paling diperlukan kampung kita sekarang agar mampu bersaing dengan daerah lain dalam mengejar ketinggalan pada periode pembangunan bangsa ini. Selanjutnya, ayah berpesan agar kami selalu menjalankan perintah agama,
Beliau juga mengabarkan satu berita yang sangat mengembirakan, yaitu PN Timah telah menaikkan pensiunan mantan buruh Timah dengan tambahan sebesar Rp7.000, sehingga pensiunan ayahku menjadi Rp87.500 per bulannya. Tak kurang dari 4 kali ayah mengucapkan syukur atas jumlah pensiunan yang baru. Kata ayah, kenaikan pensiunan pertamanya ia belikan per untuk memperbaiki jam wakernya. Tak lupa beliau membeli 5 lembar perangko seri pencak silat. Dilampirkannya perangko-perangko itu di dalam amplop agar aku dapat membaca surat dari Prancis. Membaca penutup ayah, hatiku mengembang karena dengan tangannya sendiri ayah menulis namanya. Ayahandamu, Said Harun. Berulang kali ku baca surat ayah, tak kunjung redah gemuruh dalam diriku. Begitu tinggi aku telah membangun ekspektasi hidupku sehingga surat ayah tak ubah dua halaman utopia bagiku. Aku baru saja merayakan cita-cita menjadi seorang ekonomi biologis. Tapi rupanya ayahku ingin aku menjadi ahli media buku. Dan arah yang terobsesi menjadi mikrobiologis diharapkan ayahku menjadi seorang asisten apoteker. Aku menyandarkan diri pada patung Robert de Sorbonne. Robert yang muram, tua, dan berlumut. 800 tahun yang lalu tokoh visioner ini dengan kebijakan teologisnya mendirikan Universitas Sorbonne demi kemaslamatan pengetahuan, demi memecahkan enigma ilmu. Ingin kutanyakan padanya, Monsieur Sorbonne yang bijak bestari, apa yang harus kukatakan pada ayahku? Apa? Kupandangi bangunan Sorbonne yang angker, bendera triwarna Prancis berkibar-kibar megah di atas gerbangnya. Di dalam gedung itu, aku pernah beradu argumen dengan dewan profesor untuk mempertahankan teori-teoriku. Beberapa profesor itu bahkan pernah menjadi kandidat penerima Nobel Ekonomi. Namun di sini, di bawah patung Robert de Sorbonne yang durja ini, tak mampu kutemukan sepatah pun kata untuk membalas surat ayahku. Ku ulangi membaca surat itu. Sepucuk surat yang amat biasa sebenarnya. Namun setiap kalimatnya mengandung 1000 tentang seorang pria penganut kebenaran hidup yang sederhana seperti ayahku. Dadaku sesak karena keluguan surat itu telah membuatku merasa sangat malu pada diriku sendiri, pada harapan duniaku yang egois dan materialistik. Ayahku dengan ketulusannya tak terukur, dengan pensiunan Rp87.500 masih bersemangat memikirkan nasib orang-orang di kampungnya, masih sempat memikirkan apa yang terbaik untuk bangsanya. Aku membuka tas dan mengeluarkan bungkusan kecil. Yang dititipkan ayah di Bandara Bulu Tumbang di Tanjung Pandang Bulu, yang dipesankannya agar dibuka setelah aku sampai di Prancis. Bungkusan itu
berisi kain sarung yang biasa beliau pakai jika ke masjid. Aku mencium kain itu lama-lama. Aku mencium bau laki-laki pendiam yang selalu menghangatkan hatiku, selalu membelaku apapun yang terjadi. Sarung itu mengembuskan aroma kebaikan hati dan kasih sayang melimpah ruah untukku, menyesaki rongga-rongga dadaku. Lalu aku terkenang. Dulu ayah mengajariku melilit sarung di pinggangku dengan sarung itu. Dan tak pernah ku lupa aku dibonceng ayahku bersepeda ke bendungan. Sepanjang jalan beliau menasehatiku tentang kedamaian hidup seperti dicontohkan burung-burung perjak berdasi, capung-capung dan kecebong. Pulangnya, aku dibelikan tebu yang ditusuk tangkai-tangkai lidi. Air mataku meleleh. Ayahku adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku rindu pada ayahku, sangat rindu. Kunci hati. Dalam raga ada hati. Dan dalam hati ada satu ruang tak bernama. Di tanganmu tergenggam kunci pintunya. Ruang itu mungil. Isinya lebih halus dari serat sutra. Berkata-kata dengan bahasa yang hanya dipahami oleh nelayan. Begitu lemahnya ia berisi. Sampai kadang-kadang ia tak terusik. Hanya kehadirannya yang terus terasa. Dan bila ada apa-apa dengannya, dunia runtuh bagai pelangi meluruh usai kritis. Tahukah engkau bahwa cinta yang tersesat adalah pembuta dunia? Sinarnya menyilaukan hingga kau terperangkap. Dan hatimu menjadi sasarannya sekali engkau tersekam. Banyak garis batas memuai begitu engkau terbuai. Dan dalam puja, kau sedia serahkan segalanya. Kunci kecil itu kau anggap pembelian paling berharga. Satu garis, jangan sampai kau tepis. Membuka diri tidak sama dengan menyerahkannya. Di ruang kecil itu ada teras untuk kamu. Hanya engkau yang berhak ada di dalam inti hatimu sendiri. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah putri raja yang sangat cantik jelita, bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran menenun sambil menikmati pemandangan. Sore itu, untuk menghilangkan kejenuhan,
ia membuat tenun dari kain tradisional. Saat sedang asik menenun, salah satu pintalan benangnya jatuh dan menggelitik keluar. Saat itu, ia sangat malas untuk mengambilnya dan berkata bahwa siapapun yang dapat mengambilkan benda itu apabila seorang perempuan akan ia jadikan saudara, tetapi apabila seorang laki-laki ia jadikan suami. Tiba-tiba seekor anjing yang bernama Tumang datang menghampiri Dayang Sumbi dengan membawa pintalan benang yang jatuh. Melihat kejadian itu, Dayang Sumbi terkejut dan teringat ucapannya. Akhirnya Dayang Sumbi menepati janjinya itu dengan menikah dengan si Tumang. Ternyata si Tumang adalah seorang laki-laki yang dikutuk menjadi seekor anjing. Dayang Sumbi dan si Tumang hidup di sebuah hutan. Setelah beberapa lama, Dayang Sumbi memiliki anak laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ia suka sekali berburu. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh si Tumang, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Sangkuriang diminta ibunya untuk mencari hati seekor rusa. Ia pergi berburu dengan si Tumang dengan sangat gembira. Ketika melewati sebuah hutan, ia melihat seekor kijang sedang mencari makan. Saat itu, Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun, si Tumang hanya diam saja. Melihat tingkah si Tumang, akhirnya Sangkuriang marah dan memanah si Tumang sampai si Tumang tergeletak di tanah. Tanpa ada rasa bersalah, Sangkuriang pulang ke rumah membawa hati si Tumang. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia memberikan hati tangkapannya kepada ibunya. Melihat hati itu, ibunya merasa curiga. Kemudian ibunya pun bertanya keberadaan si Tumang. Sangkuriang tidak bisa menjawabnya pertanyaan ibunya. Setelah dipaksa oleh ibunya, akhirnya Sangkuriang bercerita kalau hati yang dibawanya adalah hati si Tumang, ayah kandungnya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Dayang Sumbi sangat terkejut. Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Sampai akhirnya ia memukul kepala Sangkuriang dengan centong hingga kepala Sangkuriang terluka dan meninggalkan bekas. Setelah itu Sangkuriang diusir oleh ibunya dan pergi meninggalkan rumah. Semenjak diusir oleh ibunya, Sangkuriang bertemu dengan seorang kakek yang sangat luar biasa hebat. Ia diajari berbagai jurus bela diri. Tidak terasa, setelah beberapa tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Ia pun pergi mengembara lagi. Dalam perjalanannya, Sangkuriang dapat mengalahkan segala macam binatang buas dan berbagai macam jin, sehingga semua jin yang sudah dikalahkannya
menjadi anak buah Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Gadis itu pun tertarik kepada Sang Kuryang yang gagah dan tampan. Selain itu, Sang Kuryang juga baik dan sopan. Mereka saling jatuh hati. Dan Sang Kuryang pun akhirnya meminangnya. Akan tetapi, Deng Sumbi terkejut ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dan perasaan mereka bukanlah hal yang wajar. Karena sebenarnya gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya Sang Kuryang. Setelah mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya yang dulu ia usir dari rumah, akhirnya Deng Sumbi menceritakan yang sebenarnya kepada Sang Kuryang. Namun, mendengar cerita Dayang Sumbi, Sang Kuryang tidak percaya dan tetap ingin menikahinya. Melihat tekad Sang Kuryang yang sangat kuat, Dayang Sumbi mencoba mencari jalan agar rencana pernikahannya gagal. Dayang Sumbi memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang yang harus ia kerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam atau sebelum terbit fajar. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membuatkan sebuah danau dan sebuah sampan yang besar. Mendengar permintaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang setuju untuk memenuhinya. Dengan kesaktiannya, ia meminta bantuan kepada para makhluk gaib. Semua makhluk gaib terlihat sangat sibuk mengerjakan proyek yang diberikan oleh Sang Kuryang. Melihat pekerjaan Sang Kuryang yang sudah hampir selesai, Dayang Sumbi mencari akal untuk menggagalkannya lagi. Akhirnya, Dayang Sumbi meminta bantuan kepada para dewa, dan permohonan Dayang Sumbi pun dikabulkan. Tiba-tiba, langit sudah menampakkan warna jingga, pertanda fajar telah menyingsing. Ayam-ayam pun sudah mulai berkokok. Melihat langit dan mendengar ayam berkokok, para jin pun lari ketakutan meninggalkan Sang Kuryang. Sang Kuryang pun sangat kesal. Gagalnya pekerjaan itu membuatnya gagal meminang Dayang Sumbi, wanita yang sangat ia cintai. Akhirnya, bendungan yang sudah hampir selesai pun dijebol, sehingga menimbulkan banjir ke seluruh desa. Dengan kekuatannya, perahu besar yang sudah jadi pun ia tendang, sehingga terlempar jauh dan terbalik. Lama-kelamaan, perahu tersebut menjadi sebuah gunung. Kemudian diberi nama Tangkuban Perahu. Wartawan itu menunggu pengadilan terakhir karya Sapardi Djoko Darmono. Seperti yang sudah seharusnya pada hari baik itu saya mati, kata seorang sahabat dalam sebuah sajaknya yang indah. Kita semua ini turis yang dibekali karcis 2 jurusan. Dan tentunya pikir saya kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri mewawancari seseorang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran maju ke pengadilan terakhir yang entah kapan dilaksanakan, naluri saya mendadak menyembul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati. Dan alhamdulillah ketemu seorang Sikh, malaikat yang sedang tugas mengelilingi kami
saya mendekatinya. Kalau boleh tanya, apa saya bisa menemui kakek kami? Malaikat semua baik ternyata. Ia memegang bahu saya, sorot matanya menimbulkan suasana sejuk. Sehingga saya berpikir sudah berada di surga. Tetapi kan belum ada kepastian nanti saya dikirim kemana. Saudara pasti tahu. Supaya tidak kelihatan konyol, sebagai wartawan, saya melanjutkan pertanyaan saya. Boleh ya, Mas? Aku kaget ketika menyebutnya Mas. Tapi malaikat itu memang baik. Saya tidak bisa menerka umurnya. Dan lagi, apa mereka punya umur? Saudara pasti tahu, saya meninggal ketabrak angkot ketika menuju ke sebuah rumah sakit untuk besuk seorang rekan yang sedang koma. Itu bagian dari hidup. Toh mereka tidak akan bisa lagi memarahi saya. Namun, bagaimanapun, saya harus melakukan wawancara. Itu bagian dari hidup saya. Orang seberang kali, karya Ahmad Tohari. Kami menyebut mereka orang-orang seberang kali. Terlalu berlebihan sebenarnya, karena mereka tinggal tidak lebih dari 100 meter dari kami. Dan yang disebut kali itu sebenarnya hanya sebuah parit alam yang dalam. Kedua tepinya curam dan penuh ditumbuhi pakis-pakisan. Hanya di tempat-tempat tertentu air parit itu kelihatan dari atas. Bening, karena keluar langsung dari mata air. Tapi air itu jadi tidak menarik karena dikotori banyak sekali sampah daun bambu serta substansi yang berwarna kuning sekali. Kami menyebutnya kotoran kuning atau tahi besi. Orang-orang seberang kali ini tetap juga adalah bagian dari warga desa kami. Tapi memang kami merasa punya jarak dengan mereka. Dan sebuah titian batang pinang yang harus kami lalui bila kami ingin pergi kepada mereka seakan menjadi simbol bagi jarak itu. Sebuah titian yang tak pernah luput dari kotoran anak-anak mereka.
Di bawahnya banyak sekali kepiting batu berfoya dengan makanan lunak sepanjang hari. Pada musim kemarau, kepiting lenyap entah kemana. Air kali kecil sekali. Dan kakus orang-orang seberang kali itu menjadi tempat yang meriah bagi burung-burung sikatan dan kadal. Mereka berpesta makan lalat. Lalu kalian mengira titian batang pinang jarang dilalui orang karena siapa saja akan takut tergelincir dan melayang 2 meter ke bawah lalu hingga di atas pasta kuning? Tidak. Itu perkiraan salah. Selain orang-orang seberang kali, banyak orang luar lalu lalang di atas titian itu. Orang-orang luar itu bukan dari kami. Mereka datang entah dari mana. Yang jelas mereka selalu melewati titian batang pinang sambil mengepit dan menjinjing ayam jago. Begitu. Orang-orang seberang kali ini memang menganggap adu jago adalah bagian terpenting dalam hidup mereka. Di sana madrakum menjadi bodoh. Bisa jadi karena soal adu ayam itulah maka terbentang jarak antara kami dengan mereka. Kami memang tidak pernah main adu-aduan. Bisa juga karena banyak di antara kami beberapa kali kehilangan ayam. Anak-anak orang di seberang kali itu juga sudah pintar bermain ayam. Dengan cara mencuri-curi, anak-anak mereka suka mengadu ayam kami yang sedang berkeliaran di pekarangan dengan ayam mereka. Tentu saja, selagi berlaga, ayam siapapun akan gampang ditangkap. Lucunya, kami tidak bisa melupakan jasa orang-orang seberang kali, terutama karena ayam-ayam jago mereka. Setiap fajar seakan menjadi milik orang seberang kali karena jago mereka selalu berkokok lebih awal dari jago siapapun. Bahkan lebih awal dari kokok muadzin di surau kami. Maka yang terjadi setiap fajar, muadzin surau kami selalu dibangunkan oleh ayam jago seorang seberang kali. Begitu. Di sana kokok ayam jantan, di sini sebuah takbir. Di sini orang-orang pulang dari surau, di sana orang-orang jongkok sambil mengelus-ngelus ayam jago. Kecuali Rabu kemarin. Kemarin kami pulang dari surau kala pagi masih remang oleh kabut. Ada orang seberang kali sudah berdiri di halaman rumah. Loh, Kang Samin? Tanya saya sesudah dekat. Benar. Iya mas. Gasik betul. Ada apa rupanya? Dan apakah ayammu sudah dirawat? Kali ini jangan bicara soal ayam mas. Saya mau minta tolong dan ini amat penting. Oh, maafkan saya. Anu mas, mbok sampean mau pergi ke rumah madrakum sekarang. Jenguklah dia. Kasihan mas. Kang madrakum, kenapa dia? Sakit. Dia sedang sakit dan saya kira sudah hampir mati. Sebenarnya kalau dia hanya mau mati, dia mati saja. Ini lain mas. Sakit, mati, lain. Bagaimana Kang Samin? Begini, madrakum memang sudah agak lama sakit. Dan sejak 3 hari yang lalu, dia mulai sekarat. Tapi ya itu mas, mau mati saja kok sekaratnya lama betul. Kami yang melihatnya lama-lama jadi tidak tahan. Pagi masih terang. Aku dan Kang Samin masih berdiri di halaman. Aku melihat ada kampret masuk ke lubang dalam pokok kelapa. Ada ayam betina ngungkuk membimbing anak-anaknya keluar dari kandang. Di belakangku, bunga mulai dirubung lebah. Dan mimik Kang Samin jadi kelihatan jelas. Kang Samin terus berbicara bahwa madrakum sudah memperlihatkan semua tanda datangnya kematian. Daun telinga yang terkulai, bau mayat yang khas, dan roman muka yang sudah lain sama sekali. Tapi ya itu mas, madrakum awet benar. Heran, nyawanya demikian betah dalam tubuh madrakum yang melarat. Kan ajal di tangan Tuhan kan. Lah iya, aku juga tahu semua orang akan mati. Tapi kukira tidak seperti madrakum. Lagi pula mas, hari-hari ini cuaca amat bagus. Sayang si madrakum itu tidak mati juga. Orang mati takkan memilih cuaca. Lah iya,
Tapi tamu-tamu kami selalu mempertimbangkan cuaca. Mengadu ayam dalam hujan mana bisa. Untuk saudaraku orang-orang dari seberang kali ini, aku hanya bisa tersenyum dan menggerakkan kepala. Lalu Kang Samin mengulangi permintaannya agar aku pergi menjenguk Madrakum si botol adu ayam dari seberang kali itu. Anu Mas, orang-orang seperti sampean kan ngerti bagaimana cara orang sekarat cepat mati. Aku mengerti maksudmu, membaca surah Yasin kan? Tapi jangan keliru, ajal di tangan Tuhan. Lah iya, soalnya aku belum pernah melihat orang sakit yang sudah bau mayat bisa sembuh kembali. Apalagi si Madrakum itu, pasti dia sudah dekat ajal. Baik, silakan pulang dulu, aku segera menyusul. Ketika aku melewati titian batang pinang itu, hari sudah benar-benar terang. Pakis-pakisan di tebing parit hijau dan segar dengan tetes-tetes embun di puncak-puncaknya. Segar seperti perawan yang basah rambutnya setelah mandi keramas. Kulihat seekor burung sikatan terbang mengejar betinanya. Keduanya heboh dalam rumpun bambu. Ada daun bambu yang luruh karena huru hara itu. Lalu melayang masuk ke dasar parit. Di depanku ada dua perempuan berdiri, menunggu sampai aku mencapai seberang. Mereka tentu saja akan jongkok di atas titian itu, tetapi aku tidak bisa melihat kepiting-kepiting batu. Dasar parit karena masih gelap. Di rumah Madrakum sudah ada 6 atau 7 lelaki, tetapi yang terbanyak dari mereka kulihat sedang jongkok di halaman, mengelilingi kurungan jago. Ayam jago milik Madrakum ada beberapa ekor. Satu di antaranya adalah yang terbaik di seberang kali itu. Demikian yang kudengar. Aku masuk diiringi Kang Samin. Kamar si sakit masih seperti malam, jadi masih ada pelita berkelip. Ya, mataku yang awam dapat melihat keadaan Madrakum yang memang sudah payah. Aku sependapat dengan Kang Samin. Madrakum dalam keadaan sekarat Madrakum memang lain. Si sakit yang kelihatannya sudah demikian lemah, kadang mendadak jadi penuh tenaga. Kedua kakinya mencakar-cakar, kedua tangannya mengepak-epak, kemudian diam dalam melemah lagi. Dan dari rongga mulutnya terdengar suara aneh. Aku duduk di atas kursi dekat kepala Madrakum. Kang Samin membuka jendela sifat yang harus selalu ditopang dengan sebilah kayu. Kang Samin menduga aku akan membaca kitab. Dia tidak tahu aku hafal surah Yasin di luar kepala. Para orang seberang kali ternyata bisa menciptakan amin ketika aku membacakan ayat-ayat suci. Tapi ayat-ayat yang mereka tidak. Maka suaraku sering tenggelam oleh suara pokok jago yang berserokan tapi intinya. Selesai dengan bacaan suci, aku bangkit. Aku permisi pulang, juga menyampaikan berita keberadaan Madrakum kepada teman-temanku. Sebelum itu, doaku buat Madrakum sekali lagi sambut dengan kekeringan. Yang pertama kulakukan setelah sampai kembali ke rumah adalah memberitahukan keadaan Madrakum kepada istriku sendiri. Lalu aku keluar hendak menghubungi tetangga kiri kanan. Tapi baru mendapat satu rumah aku harus menghentikannya. Kang Samin muncul, langkahnya panjang-panjang. Wah, Mas, terima kasih. Kang Madrakum sudah tiada. Sungguh-sungguh sudah mati dia. Terima kasih, Mas. Innalillahi. Ya, tapi ya itu, Mas. Sekali Madrakum tetap Madrakum. Dia suka aneh-aneh saja, kata Kang Samin sambil tersenyum. Kamu menertawakan saudara yang baru meninggal? Maksudku bukan begitu. Aku hanya mau bilang,
Madrakum suka aneh-aneh, itu saja. Maka sambil senyum-senyum, Samin bercerita tentang kerabatnya di seberang kali itu. Katanya, tidak lama setelah aku mengundurkan diri, Madrakum bangkit, turun dari balai-balai. Madrakum berdiri dengan gagah, lalu dia membuat gerakan-gerakan persis ayam jago sedang membombal betinanya. Tidak hanya itu, Madrakum kemudian keluar halaman, lagi-lagi berdiri dengan megah. Matanya liar, kedua tangannya mengembang untuk membuat gerakan-gerakan mengepak. Kaum kerabatnya yang terpana dibuat lebih kecut karena kemudian Madrakum berkotok berkali-kali. Suaranya demikian mirip dengan binatang yang dipeliharanya, sehingga semua ayam jago di seberang kali menyahutnya berganti-ganti. Tapi semuanya segera berakhir ketika Madrakum kemudian jatuh melingkar di tanah, mati. Mencari Herman. Seharusnya ada pepatah bijak yang berbunyi, bilang kau ingin satu, maka jangan ambil dua, karena satu menggenapkan, tapi dua melenyapkan. Sekalipun ganjil terdengar, tapi itu penting. Pepatah bukan sekedar gerbang gula susastra. Dibutuhkan pengalaman pahit untuk memformulasikannya. Dibutuhkan orang yang setengah mati berakit-rakit ke hulu agar tahu nikmatnya berenang santai ke tepian. Dibutuhkan orang yang tersungkur jatuh dan harus lagi tertimpa tangga. Dibutuhkan sebelangkah susu hanya untuk dirusak setitik nilai. Dibutuhkan seorang Hera yang mencari Herman. Gadis berumur 13 tahun itu favorit semua orang, termasuk aku. Sekalipun dia bukan adikku, melainkan adik sahabatku. Hera yang manis dan manut, tak ada pergolakan berarti dalam hidupnya. Sampai satu sore, kami bicara-bicara tentang Herman. Filmnya yang baru kami tonton, kumisnya yang mengagumkan, yang mengilhamiku, beserta seluruh teman abangnya. Membuat kompetensi untuk dulu-duluan melumpuhkan kumis menyerupai Herman. Hera, yang cuma menonton kami bicara, dengan polos tahu-tahu berujar. Dia belum pernah punya teman bernama Herman. Teman-teman abangnya yang lain tak mengindahkan, kecuali aku. Kesempatan berbisik di kupingnya. Pasti ada di sekolah, kamu cari saja. Seminggu kemudian, Hera kembali padaku dan melaporkan bahwa ternyata tidak ada yang bernama Herman di sekolahnya. Bahkan, guru-guru sekalipun. Aku cukup tersentak. Ratusan siswa, puluhan guru, tidak ada yang bernama Herman. Budi banyak, Ahmad banyak, bahkan Ludwig juga ada, tapi tidak dengan Herman. Aku jadi tersadar, aku juga tidak punya kenalan bernama Herman. Hera melebarkan sayap, mencari Herman di lingkungan rumahnya. Dia mendatangi Pak RT dan kelurahannya. Tetap tidak ada Herman atau Pak Herman atau Dik Herman. Aku menawarkan RT dan kelurahan. Kami berdua mencari dan tetap tidak kami temukan Herman. Hera mulai mencari tahu ke sanak saudaranya, teman-temannya, adakah yang kenal seorang bernama Herman? Ajaibnya, tidak ada. Beberapa orang memiliki Herman atau Herman-Hermanan dalam namanya. Ferry Hermansyah, Budi Hermanto, Indah Hermadi, Hermawan Adi. Tapi Hera tak terpuaskan. Ia menginginkan seorang Herman sejati. Tentu tak setiap hari kami disibukkan oleh pencarian Herman. Waktu berlalu dan Hera sudah siap lulus SMA. Hera yang ingin menjadi dokter anak berpamitan akan kuliah di Jakarta. Semoga bertemu Herman. Demikian ucapan terakhirku sebelum Hera naik ke gerbong kereta.
Beberapa tahun kemudian, anak pertamaku lahir. Baru saja kukhayalkan kunjungan kami ke dokter Hera yang cakap. Tiba-tiba, kudengar kabar Hera drop out. Ternyata, si anak sempurna itu berubah jadi manusia biasa. Katanya, Hera terkenal suka gonta-ganti pasangan. Satu kali, ia kena batunya. Hera hamil di luar nikah. Ironisnya, pengetahuannya sebagai calon dokter gagal menuntunnya untuk berbuat masuk akal. Karena takut diamuk, Hera ke dukun. Perutnya digilas dan digerus. Tak ada janin yang keluar, hanya darah dan kerusakan permanen di rahim. Hera sakit keras, lalu terpaksa pulang. Lama Hera mendekam seperti tahanan rumah. Wajah manisnya berubah pahit sekian lama. Ia lantas dikirim ke beberapa pesantren. Baru setelah ia dinilai sembuh luar dalam lahir batin, Hera diizinkan untuk punya cita-cita. Dan Hera memilih terbang. Aku menemuinya saat ia pamit mau pendidikan pramugari, supaya ketemu Herman di angkasa. Aku bercanda, Hera tertawa. Entah itu berarti iya atau tidak, atau menertawakanku. Seakan-akan pertanyaan tadi langsung mengkreditkanku ke dalam kantong sampah bernama masa lalu. Pada pertemuan kami berikutnya, Hera sudah berseragam pramugari sungguhan. Cantik sekali. Mau terbang sampai kapan? Kapan ada niat menikah? Tanyaku. Hera tersenyum, setengah mendengkur sambil menggeleng kemas, seolah merespon pertanyaan sekonyol. Adakah garam yang tak asin? Aku mengartikannya sebagai tidak. Hera tidak bermetamorfosis menjadi perempuan modern yang tidak terjangkau ukuran sosialku. Sudah ketemu Herman? Tanyaku lagi. Kembali Hera tertawa lepas. Lalu ia bercerita. Sejak tahun lalu, ia sudah stop mencari, apalagi menyusuri daftar nama, karena bukan itu yang ia mau. Hera ingin langsung bertemu dengan seseorang, menjabat tangannya, lalu orang itu berkata, Herman, kamu membuat pencarian ini tambah susah. Kataku. Lebih alami, lebih seru, jawabnya. Dan tetap ia meninggalkan nomor telepon. Kalau Allah menentukan, akulah yang menentukan Herman untuknya. Tentu tidak kupikirkan Herman setiap saat. Lebih sering aku berpikir tentang Hera. Sahabatku bercerita kalau adik perempuannya itu menjalin hubungan dengan Pak Pilot yang sudah beranak 5. Namanya Herman. Aku bertanya, karena kalau iya, rasanya aku bisa sedikit maklum. Ternyata bukan, namanya Bajuri. Pak Pilot Bajuri ini sebentar lagi akan menceraikan istrinya demi hidup tentram dengan Hera. Tak ada yang memberi restu, termasuk aku, karena nama orang tua itu Bajuri, bukan Herman. Semakin sering aku berpikir tentang Hera, kabarnya ia keguguran kandungan 2 kali dan akhirnya mogok hamil. Tak lama, Pak Pilot dan Hera bercerai atau putus cinta. Tidak tahu pasti. Hera sudah berkorban pindah ke maskapai lain. Tahu-tahu ada lain. Aku juga tahu itu. Tidak ada yang tahu. Tak ada pepatah yang bisa jadi pemandu. Karena setidaknya bila aku dapatkan seorang Herman terlebih dahulu, Hera masih bernyawa. Ia mungkin ada di rumah ini, menemaniku melewati hari tua. Hingga tak perlu lagi aku berandai-andai tentang apa jadinya hidup memiliki 2 cinta. Satu menggenapi, tetapi adakah 2 akan membunuhku? Aku tak pernah tahu.
Ketika kabar kematian dirinya disiarkan lewat corong masjid, Karsim sedang terpukau. Karsim terpana karena segalanya telah berubah. Dia yakin matanya melihat segala sesuatu menjadi lebih terang, lebih nyata. Dedaunan menjadi lebih hijau dan berpendar-pendar. Juga bunga-bungaan. Kuning kembang waru menjadi lebih kuning, lebih cemerlang. Semuanya berubah menjadi lebih apa? Karsim tidak bisa mengatakannya. Karsim melihat semua anak seperti bergerak dalam balutan cahaya. Juga kucing, kambing, burung-burung, tikus, dan semuanya. Juga nenek Painah yang biasa tidak menghabiskan sarapannya demi seekor ayam jantan kesayangannya. Nenek Painah jadi cantik sekali. Setelah kematiannya disiarkan lewat corong masjid, Karsim juga bisa mendengar suara kepak sayap kupu-kupu. Suara tetes air di keran tempat wudhu yang tidak tertutup dengan baik juga sampai ke telinga Karsim. Suaranya bening mendenting. Suara yang menggema dalam ruang. Amat mengesankan. Hidungnya menangkap harum mulut bayi. Padahal selama Karsim mengambang di atas orang-orang yang sedang mengurus mayatnya tak ada bayi. Karsim ingat Tursem yang tinggal di gubuk jauh di pinggir kali kemarin melahirkan bayinya. Pada awalnya adalah pagi ini, Karsim mau menyeberang jalan raya dan akan terus pergi ke ladang padinya di tepi sungai. Karsim tidak punya ladang, meskipun hanya sebuah setapak kaki. Tetapi pada musim kemarau, air sungai surut dan Karsim mendapat beberapa depat tanah endapan lumpur buat ditanami padi. Ini 3 hari menjelang Lebaran. Jalan raya itu padat luar biasa oleh berbagai kendaraan, terutama yang datang dari barat. Tidak mudah bagi Karsim untuk menyeberang, apalagi matanya mulai bau. Sudah 3 kali dia mencoba, namun selalu gagal. Setiap kali mencoba melangkah, dia harus turun lagi dengan tergesa. Klakson-klakson mobil dan motor ramai-ramai membentaknya. Wajah-wajah pengendara adalah wajah para raja jalanan. Wajah-wajah yang mengusung semua lambang perkotaan. Kelakuan yang kental, manja dan pengaruh luar biasa. Pamer. Tapi Karsim tahu pamer diri itu penting. Karsim pernah mendengar itu diucapkan oleh dalang dalam sebuah pentas wayang. Maka Karsim mengalah, menunggu barangkali ada peluang menyeberang. Kesadarannya sebagai orang kampung yang miskin adalah berimo. Mereka yang sedang menguasai jalan raya adalah manusia sungguhnya. Sedangkan aku hanyalah Karsim yang punya secuil ladang di pinggir kali. Itu pun hanya di musim kemarau. Karsim tahu mereka yang sedang berkuasa atas jalan raya itu sedang bergegas karena mau berlebaran di tempat asal. Sungkem kepada orang tua, ziarah, kangen-kangenan, dan semua itu penting. Semua itu merupakan kebutuhan.
juga pamer tidak kalah penting. Di bawah matahari yang mulai terik, Kasim setia menunggu. Untung ada caping bambu yang menahan sengatan sinar sehingga kepalanya tidak terpanggang. Namun kepala Kasim tetap terasa pusing karena deru ribuan kendaraan yang melintas cepat di hadapannya dan tak putus-putus entah sampai kapan. Atau pusing karena Kasim sadar dirinya harus segera menyeberang demi tanaman padinya di tepi sungai. Bulir-bulir padinya yang sudah berisi pasti menjadi sasaran ratusan burung empit. Bila dibiarkan, burung-burung itu akan menghabiskan padi di kebun yang hanya beberapa kepala luasnya itu. Kasim merasa seperti kuda yang tersentak oleh bunyi cemeti. Boga matanya penuh oleh ratusan burung empit yang sedang mengisi legabah padinya dengan rakus dan cepat. Terbayang anak istrinya yang akan tetap makan singkong karena panen padi yang sangat dinantikan ternyata gagal karena habis dimakan burung. Ada perintah menyeberang menghunjam langsung ke dasar hati Kasim. Perintah itu datang dari sekering nasi yang harus diselamatkan dari serbuan. Dia melihat tubuhnya diangkat dari tengah puluhan kendaraan, terpaksa berhenti di terbuka. Jerit memilukan, suara-suara keluh kesah, marah, bahkan kutukan terdengar di tengah jalan raya. 3 hari menjelang Lebaran. Kasim tidak mengikuti mayatnya yang digotong pulang ke rumahnya yang berada agak jauh dari jalan raya. Tetapi Kasim bisa melihat dengan sempurna perjalanan mayatnya. Mata Kasim bisa menembus segala sesuatu. Dan segala sesuatu hadir tanpa jarak. Dan corong masjid menyiarkan kematian itu. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kita Kasim tadi jam 11.45 dan akan dikubur jam 4 sore hari ini. Belum 1 menit berselang, ada orang mengatakan mati terlindas mobil biosinya keluar. Mengapa dikatakan meninggal dengan tenang? Kasim yang mendengar itu dengan amat jelas tertawa keras. Tetapi orang-orang yang sedang merawat mayatnya sama sekali tidak bergerak. Mereka tidak mendengar suara tawa Kasim. Kecuali ayam jantan nenek Painah yang tiba-tiba berkokok. Ayam yang demikian nenek Painah tidak pernah menghabiskan sarapannya. Kasim melihat mayatnya yang pecah di perut dimandikan dengan hati-hati. Istrinya menangis dan muntah-muntah. Wajah-wajah itu menahan rasa ngeri atau jijik. Mayat Kasim dikafani, diangkat dan dimasukkan ke keranda. Disolati. Dengan perasaan amat damai, Kasim melihat keranda yang mengusung mayatnya dipikul keluar rumah. Banyak orang mengiringi keranda, termasuk nenek Painah yang tidak pernah menghabiskan sarapan demi ayamnya. Sejak 2-3 hari yang lalu, jalan raya itu amat sibuk dan padat, terutama oleh kendaraan yang datang dari barat.
Wajah-wajah orang yang pegang kemudi atau motor adalah wajah-wajah yang keras dan tegak. Mereka mengusung semua lambang kekotaan, maunya menang sendiri. Tapi semua mengendur ketika keranda yang membawa mayat Kasim sampai di pinggir jalan. Seorang anak muda dengan gagah mengacungkan bendera kuning. Maka semua kendaraan baik dari barat maupun timur mendadak berhenti. Derit bunyi rem dan benturan mobil yang menyodok mobil lain di depan. Seorang ibu tergopong merogoh tas dan menebarkan uang puluhan ribu. Anak-anak juga orang-orang dewasa lupa sedang mengiringi mayat Kasim. Mereka malah berebut meraih uang itu. Tetapi keranda bisa lewat, meskipun agak oleng karena pemikulnya juga tergoda oleh tebaran uang. Kasim tertawa dan tertawa sepuasnya. Dia merasa konyol. Tadi pagi dia beberapa kali gagal menyeberang jalan raya itu. Orang-orang bermobil dan bermotor yang membawa lambang-lambang kekuatan itu tidak mau memberinya kesempatan. Kasim mengerti mudik itu penting, pamer juga penting. Tetapi mereka seharusnya memberinya kesempatan kepadanya menolong padi yang sedang dikeroyok ratusan burung emprit. Nah, sekarang lain. Sekarang wajah-wajah mereka mendadak berubah dan mereka segera menghentikan kendaraan karena mayat Kasim mau menyeberang. Kurang dari 5 menit, keranda dan para pengiringnya sudah memotong jalan raya itu. Kasim tersenyum. Baru sekali ini sejak lahir sampai datang ajalnya tadi siang, pada usia 69 tahun, Kasim merasa diakui keberadaannya. Dan tahulah dia sekarang, agar keberadaannya diakui orang, dia harus masuk dulu ke keranda dan iring-iring ke kuburan. Ribuan kendaraan yang memadati jalan raya itu bergerak lagi. Kasim diam dan menikmati pemandangan. Dia terpesona ketika melihat ada bayi terjepit antara ibu dan bapaknya yang mudik naik motor. Maka si bayi ada di depan ayahnya, duduk terbungkuk menjadi penadaan. Tetapi si bayi dan kakaknya terlindung oleh lingkaran cahaya kebiruan. Keduanya tampak hilang. Dan dalam keadaan amat sulit, si ibu masih sempat memijit-mijit tombol penggenggamnya. Dan Kasim terpana lagi ketika melihat ada mobil mewah dikendarai oleh seekor kera perempuan. Di samping kemudi duduk seorang lelaki gendut memakai topeng kepala tikus, bahkan babi hutan. Kasim geleng-geleng kepala karena ternyata mobil-mobil mewah yang dikendarai oleh makhluk bertopeng aneh seperti celeng, serigala, beruk, munyuk terus berlintasan. Kasim bosan, lalu diam. Kasim ingin menikmati dirinya yang kini dapat melihat dan mendengar segala sesuatu lebih jelas, lebih sejati. Jarak dan waktu tak lagi berpengaruh baginya. Hidup yang jauh dari hidup. Dan akhirnya dia mendapat haknya untuk menyeberang jalan raya yang sibuk dan padat luar biasa pada 3 hari menjelang Lebaran. Akhirnya Kasim menyeberang jalan Arya Matahari. Air kehidupan, Eyang. Sadarkah kau bahwa sekarang kau berada di dasar samudra paling dalam, dikepung air? Ya, Eyang.
tidak tersesat, Eyang. Tidak tersesat. Tidak, Eyang. Siapa gerangan yang telah memberitahu kamu perihal air kehidupan? Tidak ada, Eyang. Jadi, kenapa kau mencarinya? Saya tidak tahu, Eyang. Kemana saja kau mencari air kehidupan itu, cucuku? Kebelasan penjuru angin, Eyang. Kemana itu? Ke ladang, ke sawah, ke ngarai, ke bukit, ke gunung. Dan kau juga menemukannya. Tidak, Eyang. Kemana lagi, cucuku? Ke sabana, ke tundra, ke padang pasir, ke padang es. Dan kau tidak juga menemukannya. Tidak, Eyang. Kemana lagi kau mencarinya? Ke istana, ke rumah pemujaan, ke gua. Dan kau tidak juga menemukannya. Tidak, Eyang. Apa gerangan yang mau temukan di semua tempat itu, cucuku? Air kematian, Eyang. Dan kau yakin bahwa di dasar samudera ini akan kau temukan air kehidupan, cucuku? Saya yakin, Eyang. Dan kau sekarang berumah selalu ingin mencarinya, cucuku. Saya sudah merasa letih sekali, Eyang. Itu sebabnya saya kemari untuk mencari tahu di mana air kehidupan itu bisa saya temukan, Eyang. Nah, beristirahatlah kau sekarang, cucu. Di sini, air kehidupan dan air kematian telah menjadi satu. Kau tidak akan bisa membedakan. Demikianlah perihal air kehidupan yang menyadarkan kita bahwa tak perlu bersusah payah mencari-cari keajaiban, kemegahan, kejayaan, arti dan makna kehidupan yang sebenarnya. Karena Tuhan sudah mementaskan kita untuk ada di dunia ini. Jadi, lakukan apa yang kamu bisa dan jadilah diri kamu sendiri. Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya akan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kematian.